Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan sharing-sharing sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita yang sudah masuk melalui link Saweria. Semoga mendapatkan jawaban dan menambahkan sedikit kepahaman. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, terlebih dahulu kita baca dulu pertanyaan dari teman kita. Pertanyaan lengkapnya seperti apa? Oke, ini dia pertanyaannya. Waduh, ini nama yang bertanya terblur ya. Namanya kalau tidak salah dari Bang Jack. Oke, ini pertanyaannya. Assalamualaikum Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah banyak belajar dari sharing Bang Zul yang sangat jelas dan mudah dipahami. Saya ada satu pertanyaan nih. Saya sering kesulitan dalam memilih time frame pertama yang tepat. Bisa nggak Bang berbagi tips atau cara memilih time frame pertama yang tepat agar saya bisa lebih akurat dalam analisis? Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, ini untuk memilih time frame pertama yang tepat ya. Kita buka chat supaya lebih mudah dalam kita sharing-sharing dan diskusi. Oke, mungkin sinyal dan setup multi time frame sudah paham, tapi kebingungan cara memilih time frame pertama yang kuat ataupun time frame pertama yang probabilitas untuk setup itu valid. Oke. Nah, di sini karena banyak yang memilih pair goal ya, kita contohkan di pool seperti biasa ya. Nah, contoh kalau kita scalper atau intraday ataupun kita hanya sering melihat di time frame H4 sebagai time frame pertama untuk kita analisa. Oke. Nah, cara untuk kita follow. Nah, pertama yang perlu kita tahu di setiap perjalanan candle H4 dalam satu hari adalah ada 6 candle. Ya, dari dalam 6 candle itu dimulai dari satu candle daily yang close. Oke. Nah, kalau kita melihat, kita ambil time frame acuan kita ada time frame 4, maka lihat perjalanan daily terlebih dahulu. Contoh di sini, katakanlah kita mau ngambil re-entry sell di sini. Re-entry sell kita anggap ini sebagai time frame pertama sebab datang daripada momentum dan dalam keadaan semua candle berada di bawah mid PB dan 550 di atas mid PB. Oke, jadi ini kita sebut sebagai downtrend. Nah, kalau ini kita ambil sebagai time frame pertama, adakah penurunan daripada 4 ini adalah tren daripada yang sebenarnya atau hanya sekedar pullback atau retrace? Ya, makanya kita perlu melihat satu time frame di atasnya, contoh daily. Nah, ketika kita melihat daily, tren sebenarnya adalah trend up. Dari mana kita tahu trend up? MA50 di bawah. Ya, MA50 di bawah mid PB atau di bawah low PB itu masih terkategori uptrend. Jadi, yang terbaik ya kalau kita mau sell, misalnya mau sell ini hanya sekedar sell yang counter trend. Boleh ambil, boleh, tapi ingat kembali re-entry yang tidak lanjut dengan momentum harus lari kuat-kuat. Boleh-boleh saja kita ambil re-entry yang lawan trend. Tapi yang lebih selamat kita ambil re-entry yang follow trend. Contoh, misalnya ini re-entry weekly. Yang memvalidkan re-entry weekly adalah momentum di time frame H4. Nah, momentum ini adalah momentum yang memvalidkan re-entry daripada weekly itu sendiri. Nah, kita bisa ambil, kalau misalnya kita ambil re-entry di H4 ataupun re-entry daripada
weekly itu adalah re-entry trend. Jadi re-entry 4 ini adalah re-entry yang datang daripada trend weekly. Jadi kita boleh beranggapan ini adalah re-entry time frame pertama. Kenapa ini kita sebut time frame pertama? Sebab ketika re-entry weekly berada di sini alias low BB daripada daily. Nah, ini adalah struktur yang follow trend re-entry time frame pertama. Misalnya kita ambil re-entry 4 itu lebih selamat ketimbang re-entry sell yang ini. Sebab ini counter trend, ini follow trend. Tapi kedua-duanya bisa divalidasi. Cuman yang lebih selamat re-entry yang follow trend. Oke, ketika kita menganggap ini re-entry yang follow trend, turunkan ke time frame kedua. Nah, di sini juga re-entry dalam keadaan zone zero loss. Oke, dalam keadaan zone zero loss, jadi re-entry ini tak sampai ya, sebab di sini tiada arah ataupun momentum di time frame M15. Oke, ketika ini kita boleh menganggap bahwa sebenarnya time frame pertama adalah H1 dalam keadaan zone zero loss. Time frame kedua rejection E550 ya, extreme diamond. Time frame ketiga kita sekurang-kurangnya menunggu MAV, lebih bagus menunggu arah kuku, lebih cantik menunggu momentum. Dan di sini ada arah kuku, kita bisa menggunakan sesuai dengan SOP. Kalau kita menggunakan Fibo, nah kita bisa dapatkan SL dan TP, atau kita bisa hold lagi. Kalau kita swing, kita bisa hold lagi selama tidak ada arah kuku yang mematikan zone zero loss pada time frame H1. Nah, jadi time frame pertama yang bagus, yang boleh kita anggap bagus adalah time frame pertama yang mengikut tren. Ya, nah itu lebih selamat. Tapi kalau kita hanya sekedar yang counter trend, kita anggap ini time frame pertama pun oke, tapi harus ingat, jangan lupa diri. Ya, itu untuk goal ya. Begitu juga untuk pair-pair yang lain, misalnya Euro USD karena banyak juga peminatnya ya. Nah, contoh Euro USD ada re-entry 4. Adakah re-entry ini yang follow trend mingguan atau harian? Jika ya, maka kita boleh menganggap ini sebagai time frame pertama. Datang daripada momentum. Kemudian turunkan ke time frame kedua dalam keadaan tidak sampai kepada kawasan low BB, tapi kita bisa melihat di time frame ketiga juga. Nah, time frame ketiga di sini ada momentum re-entry jadi MAV. Nah, kalau kita mengikuti yang tidak sesuai dengan SOP yang mimin bagi, boleh ambil dari arah kuku, tarik ke bawah. Ya, bisa target pertama kalau muncul momentum M15 ke top PP H1. Oke, tapi saat ini masih berjalan dan belum ada momentum di time frame ketiga. Tapi secara time frame pertama ini kita boleh ambil karena dia adalah re-entry di dalam perjalanan candle daily dan dalam perjalanan candle weekly. Artinya kita mengambil re-entry yang follow trend. Nah, itu probabilitas setup untuk re-entry itu lebih kuat daripada kita ambil re-entry yang counter trend. Contoh misalnya di sini ada arah kuku. Kita mau ngambil sell di area ini. Kita tahu ini trend masih up. Kita validkan dengan time frame kedua yang terjadi. Sering sekali itu berpotensi untuk terbatal. Jadi yang paling bagus kita ambil time frame pertama itu yang mengikut time frame besar. Nah, itu lebih selamat, probabilitas lebih kuat kalau kita ikuti yang follow trend. Tapi kalau hanya sekedar kita melihat H4 saja lalu kita anggap ini sebagai time frame pertama tanpa kita mau lihat time frame ke atasnya, nah di situ setup sering terbatal ataupun setup itu hanya pergi untuk sementara saja,
untuk melengkapi setup-setup yang ada di time frame atasnya. Sebab time frame kecil hanya akan datang untuk melengkapi setup-setup di time frame yang lebih besar. Oke, kita contohkan satu lagi, misalnya GU. Nah, GU di sini kalau kita lihat pada daily seolah-olah ini ada momentum dan re-entry. Nah, di sini kemarin ada teman kita yang terkena di re-entry daily ini. Kemudian terbatal sebab kalau kita lihat yang sebenarnya ini re-entry buy pada weekly di kawasan ini. Jadi MA5 MA10 pada weekly sama dengan low BB pada time frame daily. Dan kemarin ada yang teman kita sell di sini dan terkena sebab trennya belum berubah. Ini memang momentum, tetapi re-entry ini kalau kita anggap ini time frame pertama, di sini sudah jadi momentum buy. Jadi terbatal setup time frame pertama. Dan sebenarnya trennya adalah tren buy. Ya, jadi sebaiknya kita menunggu re-entry yang follow trend. Apakah kita ambil re-entry zone zero loss pada H1, H4. Nah, itu lebih bagus ketimbang kita mengambil sell sebab trend weekly dan daily-nya sedang dalam keadaan naik atau uptrend. Nah, itu secara kasarnya. Secara halusnya bisa digunakan dengan SOP yang Mimin bagikan ya, untuk yang terpenting mengenal tren, yang mana tren adalah mid BB dan EMA50 berfungsi sebagai tren. Oke, itu dia perkongsian kita secara kasar. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu bernama Bang Jack ya, Mimin terulur pula namanya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga. Cara kita menentukan time frame pertama. Lebih bagus time frame pertama yang kita anggap itu adalah time frame yang mengikuti tren time frame besar. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Silahkan tulis di kolom komentar apabila ada yang kurang jelas ataupun jika ada pertanyaan yang ingin lebih detail seperti Bang Jack, teman-teman boleh tanyakan di link yang ada di Saweria. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar, selamat mengkaji, dan salam profit.